Pada tahun 1926 di sebuah perkebunan, banyak pekerja kulit hitam sibuk bekerja pada tanah yang dimiliki orang kulit putih. Di antara mereka ada keluarga kecil yang bahagia. Anak mereka bernama Cecil sangat bersemangat bekerja di perkebunan tersebut. Namun kebahagiaan mereka terganggu ketika pemilik perkebunan melakukan kejahatan seksual terhadap ibu Cecil. Ayah Cecil mencoba menenangkan Cecil sambil menjelaskan bahwa dunia didominasi oleh orang kulit putih dan orang kulit hitam tidak boleh melawan pada waktu itu. Tak lama kemudian, anak pemilik perkebunan membunuh ayah Cecil di depan mata Cecil yang masih kecil. Cecil menangis tanpa tahu harus berbuat apa pada waktu itu. Nenek pemilik perkebunan memerintahkan pekerja lain mengubur mayat ayah Cecil dan memutuskan merawat Cecil sebagai pelayan di rumah nenek. Cecil belajar menjadi pelayan yang baik di bawah bimbingan nenek. Namun suatu hari Cecil memutuskan untuk pergi mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Ia meninggalkan ibunya yang telah menjadi gila selepas peristiwa kejahatan seksual terjadi dan dirawat oleh rekan kerjanya. Cecil percaya bahwa ibunya setuju dengan keputusannya. Ketika berpisah dengan nenek, Cecil sangat sedih. Ini adalah kali pertama Cecil meninggalkan perkebunan dan pergi ke kota. Selama perjalanan, Cecil melihat banyaknya kekejaman dan rasisme yang mengerikan. Tidak ada yang mau memberinya tempat berlindung. Hukum pada waktu itu tidak berpihak pada orang kulit hitam. Setibanya di kota, Cecil mencuri makanan karena sangatlah lapar. Pemilik toko yang menangkap Cecil tidak menghukumnya, malah memberinya pekerjaan sebagai pelayan. Cecil bekerja dengan tekun di toko tersebut. Suatu hari, kepala pelayan memberitahunya tentang kesempatan menjadi pelayan di hotel mewah di Washington DC. Kepala pelayan tersebut menyarankan Cecil untuk mengambil posisi itu karena dirinya merasa sudah tua. Dia mengingatkan bahwa Cecil sebagai pelayan, mereka harus menunjukkan dua sisi, yaitu jati diri asli dia dan jati diri jadi pelayan kepada tamu kulit putih. Kepala pelayan menekankan agar dia tidak kehilangan jati diri sendiri, terlepas dari mewah atau sulitnya kehidupan sosial. Cecil menerima tawaran itu dan berangkat menuju Washington DC. Dia bertekad untuk mencapai kehidupannya yang lebih baik lagi. Di kota tersebut, Cecil bersumpah menghadapi rintangan dan prasangka rasial sambil tetap mempertahankan jati dirinya dan memberikan pelayanan terbaik kepada semua orang tanpa memandang warna kulit. Dan pada tahun 1957, Cecil memulai pekerjaannya di sebuah tempat dan bertahun-tahun berlalu, dia menjadi seorang pria dewasa yang pandai mengesankan para tamu kulit putih. Dan setelah itu dia menikah dengan Gloria dan memiliki dua putra yaitu Louis dan Shirley. Hidup Cecil di Washington berubah drastis. Meskipun gajinya tidak besar, dia cerdik dalam mengelola uangnya sehingga dapat membeli mobil, rumah, dan menyekolahkan kedua anaknya di sekolah yang terbaik. Suatu pagi, Cecil menerima telepon dari kepala pelayan Gedung Putih yang mengundangnya untuk datang ke sana. Cecil dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Ia mulai bekerja sebagai pelayan Gedung Putih dan belajar tentang etika melayani petinggi negara. Cecil berjanji untuk fokus pada tugasnya sebagai pelayan dan tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak semestinya. Pada suatu rapat yang membahas rasisme di Arkansas, Cecil tetap diam dan mematuhi etika melayani. Beberapa hari kemudian, putra sulungnya Louis pergi ke luar kota untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMA. Selama bekerja di Gedung Putih, Cecil menyadari bahwa masa jabatan Presiden Dwight akan berakhir. Wakil Presiden Nixon berkunjung dan meminta dukungan Cecil dan para pelayan lainnya dalam pemilu yang akan datang. Nixon berjanji untuk meningkatkan kehidupan orang-orang kulit hitam jika terpilih pada waktu itu.
Sementara itu, Louis memulai kehidupan mahasiswa dan secara tak sengaja bertemu dengan Carell. Carell mengajak Louis bergabung dengan sebuah kelas diskusi rahasia di mana para aktivis berkumpul untuk memperjuangkan kesetaraan bagi orang kulit hitam. Setelah merencanakan dengan baik, mereka melakukan aksi demonstrasinya di sebuah kafe menuntut kesetaraan. Get up, monkey. What are you doing here? What are you? Respect the monkey more. Cecil melihat kejadian tersebut dan dilaporkan di berita televisi dan merasa marah terhadap Louis karena menganggap semua usaha Cecil sia-sia. Kehidupan Cecil semakin sibuk dan Gloria sering merasa kesepian. Seringkali menghabiskan waktunya dengan minum-minuman. Cecil tetap setia dalam tugasnya sebagai pelayan Gedung Putih, menyaksikan pergantian presiden, peristiwa bersejarah, dan perubahan sosial di negara ini. Namun ia merasa pertentangan batin antara melayani pemerintah yang belum sepenuhnya adil kepada orang-orang kulit hitam dan menyaksikan putranya terlibat dalam perjuangan untuk kesetaraan. Dalam perjalanan hidupnya, Cecil belajar bahwa menjadi pelayan bukan hanya tentang melayani secara fisik, tetapi juga bermain peran ganda. Ia menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan jati dirinya dalam menjalani kehidupan yang mewah ataupun penuh tantangan. Setelah John A. Kennedy terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1961, Cecil dan para pelayan Gedung Putih sangatlah senang. Meskipun begitu, keluarga Cecil masih menghadapi banyak masalah. Beberapa bulan setelah Louis keluar dari penjara, rombongan aktivis yang pulang dari demonstrasi dihadang oleh kelompok rasis yang bernama KK. Para aktivis diserang dan ditangkap oleh polisi karena dianggap merusuh. Louis dan yang lainnya ditahan selama 3 bulan. Ketika Cecil bertemu Presiden Kennedy, ia diberitahu bahwa putranya terlibat dalam demonstrasi tersebut dan ditahan di penjara bersama dengan pimpinan aktivis Martin Luther King. Cecil sangat terkejut dan meminta maaf atas perilaku Louis. Namun, Presiden Kennedy berpendapat bahwa para aktivis adalah pahlawan yang membawa perubahan dalam masyarakat dan bahkan mengubah hatinya sendiri. Namun, sebelum revolusi kesetaraan ras terjadi, Presiden John F. Kennedy tewas tertembak oleh seorang penembak jitu saat dalam perjalanan. Berita ini membuat Cecil dan komunitas kulit hitam lainnya terguncang. Cecil masuk ke ruangan presiden dan melihat ibu negara yang masih menangis dan shock melihatnya. Setelah kematian Kennedy, Cecil dan Gloria memutuskan untuk mengubah hidup mereka. Cecil lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, sementara Gloria berhenti minum-minum. Lady Don B. Johnson menjadi presiden baru Amerika Serikat. Tindakan dan kebijakan terkait rasisme semakin buruk. Gagasan revolusi Kennedy tidak ditunjukkan dan kerusuhan merajalela di negara tersebut. Dalam situasi ini, Cecil mengambil langkah berani dengan menghadap kepala staf Gedung Putih Mr. Warner dan menuntut gaji yang setara untuk pekerja kulit hitam. Namun Warner malah mengancam akan memecat Cecil jika ia malah mempermasalahkannya. Beberapa hari kemudian, saat Cecil sedang istirahat di rumah, dia terkejut melihat Louis yang sudah lama menghilang tiba-tiba pulang. Louis datang bersama pacarnya dan perilaku serta perkataannya yang tidak sopan membuat Cecil sangatlah marah. I can't take this no more. I didn't mean to make fun of you. Everybody just I'm sorry, Mr. Butler. Get on out! You're a hero.
Setelah Presiden Johnson mengakhiri masa jabatannya, Nixon terpilih sebagai presiden. Cecil menyadari bahwa janji-janji manis Nixon selama kampanye tidak pernah ditepati, terutama untuk kehidupan yang lebih baik bagi orang kulit hitam pada waktu itu. Amerika terlibat dalam perang Vietnam tanpa alasan yang jelas. Louis masuk penjara setelah terlibat dalam demonstrasi malam itu. Adiknya Shirley mengunjungi Louis di penjara dan memberitahunya bahwa dia mendaftar masuk militer untuk berperang di Vietnam karena dipengaruhi oleh propaganda pemerintah. Louis tidak setuju dengan keputusan itu karena khawatir akan keselamatan adiknya. Namun Shirley tetap kekeh pergi berperang demi membela negara. Beberapa bulan kemudian, saat pesta ulang tahun Cecil, dua tentara datang membawa berita bahwa Shirley gugur di medan perang pada hari ulang tahun Cecil. Keesokan harinya, keluarga Cecil kecuali Louis menghadiri pemakaman Shirley. Louis terus mendapatkan perlakuan buruk setelah perang Vietnam. Cecil masuk ke ruangan Nixon untuk mengantar minuman dan mendengar pertanyaan apakah Nixon gagal sebagai presiden. Meskipun Cecil menolak menjawab, dia kecewa karena Nixon tidak memenuhi janjinya selama kampanye. Dan waktu itu, Louis datang ke dapur untuk memberitahu Cecil bahwa dia telah lulus kuliah. Namun Cecil mengusirnya dan mengatakan bahwa kakak yang tidak hadir dalam pemakaman adiknya tidak pantas dibanggakan. Tahun demi tahun berlalu dengan pergantian presiden dan pada tahun 1986 Ronald Reagan menjadi presiden. Reagan meminta Cecil untuk menyampaikan pesan rahasia kepada seseorang. Setelah itu Cecil menemui Mr. Warner yang memecatnya saat Cecil meminta menaikkan gaji bagi pekerja kulit hitam. Cecil menyampaikan pesan rahasia Reagan bahwa Warner lah yang dipecat karena melanggar hak-hak staf kulit hitam di Gedung Putih. Setelah itu gaji seluruh staf kulit hitam di Gedung Putih secara drastis naik. Minggu demi minggu berlalu, istri Presiden Reagan mengundang Cecil dan istrinya sebagai tamu spesial dalam pesta penting. Cecil dan Gloria bahagia karena belum pernah menghadiri pesta semewah itu sebelumnya. Namun di tengah keramaian, Cecil merasa hampa. Dia menyadari bahwa selama 2 tahun sebagai pelayan presiden, dia tidak pernah benar-benar menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Waktu terus berlalu dengan cepat. Cecil merasa waktunya berhenti bekerja dan menyampaikan keinginannya pada presiden. Keputusannya mengejutkan. Presiden dan staf Gedung Putih merasa enggan melepas pelayan terbaik mereka. Keesokan harinya, sementara Louis memimpin demonstrasi untuk memperjuangkan pembebasan Nelson Mandela, Cecil pergi ke sana untuk bergabung dengan putranya. Louis terkejut melihat ayahnya datang dan khawatir bahwa Cecil akan ditangkap oleh polisi. Namun dengan tenang Cecil menjawab bahwa selama ini dia kehilangan dirinya sendiri. Tak lama kemudian polisi datang dan menangkapnya. Setelah merasakan bagaimana rasanya berada dalam sel penjara, pandangan Cecil tentang para pendemo berubah drastis. Dia menyadari bahwa mereka bukanlah anak-anak berandalan ataupun anak-anak yang kumuh, melainkan orang-orang yang bersatu untuk menciptakan perubahan yang besar. Seiring berjalannya waktu, Cecil dan Gloria telah menjadi tua, sementara Louis sudah menikah dan memiliki seorang putri. Suatu pagi setelah sarapan, Cecil menemukan istrinya telah meninggal dunia.
Kehilangan itu kembali menyelimuti hidup Cecil. Namun dia tetap tidak menyerah. Cecil merasa bahwa waktunya untuk mengakhiri perjalanan hidupnya yang panjang dan penuh tantangan. Dia telah memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Pada malam tahun 4 November 2008, Louis sedang melihat album foto adik dan ibunya ketika tiba-tiba ayahnya memanggilnya dari lantai bawah. Cecil yang sedang menonton berita di TV dengan mata yang berkaca-kaca akhirnya melihat Barack Obama menjadi presiden pertama berkulit hitam dalam sejarah Amerika pada waktu itu. Pada tahun 2009 setelah dilantik menjadi presiden, Obama mengundang Cecil ke Gedung Putih untuk mendengar pengalamannya melayani 7 presiden Amerika. Sebelum pergi, Cecil merapikan dasi kenang-kenangan dari Presiden Kennedy dan juga mengenakan pin penghargaannya. Sesampainya di Gedung Putih, Cecil disambut oleh seorang pelayan muda yang memberitahukan bahwa Presiden Obama sedang menunggunya. Cecil merasa terhormat bisa bertemu dengan Presiden Obama ketika pelayan muda ingin menunjukkan jalan ke ruangan presiden. Cecil dengan bangga berkata, "Aku tahu seluruh jalan di gedung ini." Dengan keyakinan dan kebanggaan yang tak terkalahkan dan tak tergoyahkan, Cecil masuk ke ruangan Presiden Obama. Mereka duduk berhadapan dengan saling pandang yang penuh penghormatan. Jadi banyak banget pembelajaran dari cerita ini, guys. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini, dan jangan lupa untuk subscribe video ini atau channel ini, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya karena jangan sampai ketinggalan video-video berikutnya dari saya. Dan terima kasih dan see you next video dan bye bye.